Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang permisa di Breaking News, berita yang menghadirkan kabar terbaru, tercepat dan terpercaya untuk Anda. Bersama saya, Janet Rizali Tariswanto dalam berita terkini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai globalisasi dan pengaruhnya terhadap dunia transportasi di Indonesia. Salah satunya melalui fenomena perusahaan ride-hailing seperti Grab dan Gojek. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, tahukah Anda bahwa globalisasi adalah proses mendunia di mana berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari teknologi, ekonomi hingga budaya, saling terhubung tanpa mengenal batas negara. Di Indonesia, pengaruh globalisasi dalam bidang transportasi terlihat jelas melalui hadirnya perusahaan ride-hailing seperti Grab dan Gojek. Layanan transportasi berbasis aplikasi ini memiliki banyak kemudahan. Masyarakat cukup memesan kendaraan melalui telepon pintar tanpa perlu repot mencari transportasi di jalan. Tidak hanya itu, Gojek dan Grab juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pengemudi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital di tanah air. Namun permisa, fenomena ini juga menimbulkan dampak negatif. Banyak pengemudi ojek konvensional yang mengaku merasa tersaingi dan mengalami penurunan pendapatan. Persaingan tarif murah bahkan memicu konflik sosial di lapangan. Selain itu, ketergantungan masyarakat pada layanan digital membuat ojek pangkalan semakin terpinggirkan. Penolakan dari para pengojek pangkalan nih terhadap adanya ojek online di Makassar. Dapat saya kepada pengojek pangkalan itu tidak usahlah cari ribut pada Gojek, karena kita tidak pernah ganggu dan juga tidak pernah mengambil langganan kalian lah. Ya kalau perlu ikutlah bergabung sama kami biar mangkalnya lebih double, bisa sambil mangkal dapat juga orderan dari Gojeknya itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bersama pihak perusahaan telah melakukan sejumlah langkah seperti menerapkan regulasi mengenai tarif standar, memastikan aspek keselamatan penumpang, berdasarkan hasil pengkajian yang memang kita akan percepat pengkajiannya dari berbagai aspek. Kami akan berjanji akan melakukan ini Pak Menteri, dan tapi tim ini sudah berjalan Pak. Sudah berjalan dengan meminta aplikator, satu persatu aplikator sudah dipanggil Pak dari sisi dia. Kenapa dia 20%? Kenapa dia 0? Kenapa dia yang berani 10% atau 8% atau 9% Pak? Ini kan kita harus kaji satu persatu Pak. Semuanya adalah kita ada mengambil keputusan yang benar-benar bijak dan win-win solution. Dan merangkul para pengemudi pangkalan agar dapat beradaptasi dengan sistem digital. Emang awalnya kan opang, ojek pangkalan. Begitu dengan adanya Gojek, nah sebagian pada masuk. Dan juga di sini nggak ada rasa cemburu sama teman gitu. Ya, karena kan rezeki udah diatur. Misalnya pada ngerti lah, nggak usah istilahnya tentang dia masuk online pada ngiri, nggak. Di sini nggak ada begitu, sama aja lah. Ojek online kan punya anak bini, kan? Ya perlu biayain anak bini, kok sampai di kepolisian. Bener jangan, kalau bisa jangan lah. Pemirsa, globalisasi memang tidak bisa dihindari, namun perlu dikelola dengan baik agar manfaatnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Kehadiran Grab dan Gojek seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan justru menimbulkan persaingan yang merugikan. Saya Janet Rizali Tariswanto, terima kasih telah menyimak berita hari ini. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.